mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di thariqah kami ada 10 maqam, 10 tingkatan. Yang pertama namanya santri mubtadi. Ini ada bukunya ya. Dan nanti di 10 tingkatan ini semua kami bukukan, saya bukukan, tinggal nanti dipelajari di rumah masing-masing, dilaksanakan apa yang sudah diarahkan di buku ini, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok. Selanjutnya di tingkat kedua ada yang namanya santri mutawasid. Itu nanti 40 hari lagi ya, nanti menerima bukunya, ikuti lagi. Di dalamnya ada beberapa pelajaran-pelajaran kerohanian ya, yang insya Allah pelajaran-pelajaran tersebut kami yakin kalau dipelajari mampu membangkitkan kesadaran, baik kesadaran dohir apapun batin. Di tingkat ketiga ada yang namanya santri kamil. Zikirnya sudah berganti, muraqabahnya sudah berganti, tahapan-tahapan lainnya sudah berganti. 40 hari. Kemudian ada nomor 4, maqam 4, ada namanya santri kamil mukamil. Berganti kembali zikirnya, muraqabahnya ya, pelajarannya. Setiap kesantrian pasti berganti. Sedangkan dalam thariqah satoriyah kesantrian ada 4. Tadi mubtadi, mutawasid, kamil, dan kamil mukamil. Selanjutnya di tingkat kelima Bapak Ibu nanti akan mendapat buku yang namanya Sadatain ya. Nah, ada tahapan-tahapannya, metode-metodenya, nah, zikirnya, puasanya, sehingga ibu nanti mengerti apa itu syahidu wa masyhud ketika bersyahadat. Selanjutnya nanti di tingkat keenam ada yang namanya Muhammadiyah atau Muhammadi. Nah, ibu nanti belajar untuk mengenal tentang hakikat Muhammad. Zikirnya sholawat. Nah, kita nanti belajar bagaimana bersambung atau tersambung dengan Nur Muhammad, dengan Sir Muhammad, dengan Ruh Muhammad, sampai nanti ibu bapak bisa mengerti bagaimana menjadi umat Muhammad. Bismillah, semoga Allah ridho kepada kita semua. Nah, selanjutnya nanti ada pelajaran kitmanus sirri. Ini asror, ini rahasia. Dulu para guru-guru mengajarkannya melalui 4 mata. Ya, saking rahasianya mungkin Pak begitu. Tapi sekarang pelajaran-pelajaran rahasia ini sudah mulai dibuka. Maka ya kita buka saja bersama-sama. Artinya nanti kita belajar sir ini atau asrar ini atau kitmanus sir ini
nanti secara bersama atau berkelompok. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di tingkat selanjutnya akan belajar yang namanya akmaliyah. Nah, ini sudah jelas nanti Pak, ada program-program kematian. Oh, Bapak sudah diprogram belum kematiannya? Belum, baru program kehidupan ya Pak. Nah, nanti ada program kematian. Nikmat sekali Pak belajar ilmu kematian itu. Oke. Bapak takut mempelajari ilmu kematian? Enggak ya? Iya, jangan takut. Ibu jangan takut, kita semua juga akan mati. Jadikan kematian adalah keadaan yang paling terindah. Bagaimana dulu orang leluhur kita ya, kayak seperti tahu kapan hari matinya itu. Keluarganya dikumpulin, memberi wasiat, berapa jam kemudian beliau meninggal. Bahkan ada yang berwasiat ya tentang hari, tentang bulannya, dan kejadian. Kita yang jadi anak cucu bingung, seolah-olah ini beliau-beliau tahu kapan meninggal. Bingung kita ya. Tapi ya begitulah. Orang-orang soleh, saya yakin mereka diberitahu oleh Allah kapan dia berpulang ke rahmatullah, sehingga beliau-beliau menyiapkan dirinya sebelum napas terakhirnya lepas, sebelum ar-rihnya dibuka oleh Israel dan ruhnya keluar tanpa dipaksa dan terpaksa. Nah, ibu bapak juga mungkin dengar yang namanya orang utuh dikubur sudah ratusan tahun ya. Atau mungkin baru-baru kemarin dengar ada orang yang dikubur hilang jasadnya, tinggal kain kafannya saja. Kita di milenial sekarang bingung ini. Tapi cerita-cerita begini berkembang di masyarakat. Gitu. Bahkan ada naskah-naskah yang menceritakan itu pada wali-wali. Ya. Iya. Kalau di sana ada cerita Nabi Isa diangkat di langit ya, gitu ya. Nabi Sulaiman nggak tahu di mana kuburannya, sampai sekarang juga masih apa? Simpang siur. Dan banyak lagi cerita-cerita mungkin yang ya begitulah arahnya, bikin bingung kita semua. Ya. Tapi inilah namanya akmaliyah, kesempurnaan. Bapak Ibu akan belajar bersama bagaimana ketika napas terakhir itu, apa yang harus kita lakukan. Napas terakhir harus kita tahu Bu Pak. Kalau napas pertama mungkin kita nggak tahu, ya. Ibu tahu napas pertamanya jam berapa, hari apa, detik apa. Mungkin kalau tanggal lahir tahu ya. Tapi kita nggak merasakan napas pertama kita hembuskan. Nah sekarang kita sudah dewasa begini, sudah ngerti sebegini. Ya seharusnya kita mengerti napas terakhir kita itu nanti harus seperti apa kita. Ya. Maka di situ ada pelajaran-pelajaran tentang nafas ya di akmaliyah. Nah, meninggal yang terbaik itu dalam keadaan fana, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum arih kita dibuka
oleh Israel, kita sudah fana lebih dulu. Artinya kita sudah lebur. Siapa yang lebur? Zat kita. Zat pribadi kita sudah lebur dalam zatnya Allah. Israel membuka arih itu bersemayam di jantung. Kalau arih sudah dibuka, ruh keluar. Ketika kita dalam keadaan fana, ruh kita keluar. Itulah yang namanya husnul khatimah. Nah, itu dipelajari nanti. Nah, banyak lagi pelajaran-pelajaran akmal ya. Begitulah ibu-ibu, bapak-bapak di tingkatan 8. Di tingkatan 9 kemudian ada yang namanya ihsan kamil. Ada 4 tahapan nanti. Semoga Allah memberi kita kekuatan agar kita bisa mempelajari apa itu ihsan kamil. Selanjutnya di tingkat terakhir ada yang namanya khalifah, Pak Bu. Ibu bapak nanti bersama belajar tentang khalifah. Tujuan kita diciptakan Allah untuk menjadi apa? Khalifah. Maka di tingkat 10 ini kita semua nanti akan belajar tentang khalifah itu sendiri. Di mana nanti Bapak Ibu akan diarahkan bagaimana agar berkah yang dari kelangitan itu dilimpah curahkan kepada wilayah. Sedekah ibu sudah bukan untuk sendiri. Sedekah bapak bukan untuk sendiri. Kalau ada pahala dari sedekah waktu itu, ibu bapak niatkan pahalanya untuk wilayah itu. Kalau puasa, kalau ngaji, kalau zikir, semua amalia apa saja, kalau ada baiknya, ada pahalanya, diserahkan kepada wilayah itu. Nah, dia sudah nggak minta apa-apa sama Allah. Itu khalifah lillahi ta'ala gitu. Nah, nanti ada pelajaran-pelajaran bagaimana menjaga di tahapan wilayah. Katakanlah paku bumi lah. Paku bumi. Nah, dulu orang tua, leluhur-leluhur kita, mursyid-mursyid kita mengajarkan ini kepada salik-saliknya atau santri-santrinya. Nah, yang kemudian ketika santrinya sudah bisa, beliau diperintahkan oleh gurunya untuk memegang satu wilayah. Nah, kalau Allah ridho, mungkin kita bisa sampai ke tingkat negara khalifahnya, ke tingkat dunia khalifahnya, dan tentunya dalam tatanan rohani, bukan dalam tatanan zahir. Begitu Bapak Ibu. Nah, begitulah tahapan di thariqah Satoriyah.